Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam file sejarah UFO yang dirilis oleh pemerintah AS, sekitar 5% penampakan UFO masih belum dapat dijelaskan hingga kini. Arsip-arsip ini juga menarik minat banyak penggemar UFO. Mereka telah mengumpulkan foto-foto penampakan UFO yang dicatat dalam sejarah, termasuk banyak insiden UFO terkenal yang paling misterius yang tidak dapat dijelaskan. Menurut laporan Daily Mail Inggris, bahwa dari foto-foto file UFO bersejarah ini, pemburu alien menemukan foto yang diambil oleh pilot uji di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California pada tahun 1957. Foto tersebut menunjukkan sebuah pembom strategis B-47 sedang dikejar oleh UFO. Foto lain yang dirilis oleh Organisasi Penelitian Fenomena Udara menunjukkan 3 objek bercahaya misterius muncul di atas langit Manhattan pada tahun 1984. Foto itu diambil oleh Penelope Orrego dari New Jersey, dan para peneliti pada saat itu tidak dapat menemukan tanda-tanda foto itu palsu. Pemirsa sekalian, hari ini tim Mata Ketiga mencoba membahas tentang UFO serta membeberkan temuannya. Insiden UFO dalam pertempuran Los Angeles 1942. Nigel Watson, penulis UFO Investigation Manual mengatakan, jika foto UFO diambil pada siang hari dan terlihat dekat dan jelas, apakah Anda akan curiga bahwa itu palsu? Tapi jika tidak berada dalam jarak fokus, terlihat jauh dan sulit untuk didefinisikan, maka bisa jadi itu adalah suatu objek di langit, mungkin serangga atau burung hingga balon atau drone. Gambar-gambar di sini tampaknya tidak dipalsukan, tetapi masing-masing individu memiliki pandangannya sendiri. Insiden UFO dalam pertempuran Los Angeles adalah salah satu contohnya, kata Watson. Pada Februari 1942, saat itu masih dalam suasana Perang Dunia II, ketakutan akan serangan udara dan invasi Jepang menyelimuti Los Angeles. Pada 23 Februari, Jepang meluncurkan pengeboman Elwood. Pada 25 Februari dini hari, ada yang melihat sebuah pesawat misterius terlihat terbang ke Los Angeles. Jenderal George C. Marshall, yang merupakan petinggi militer Amerika, melaporkan kepada Presiden Roosevelt dalam sebuah memo bahwa pada tanggal 26 Februari 1942, sekitar 15 pesawat mungkin melakukan serangan. Pada saat itu, Brigade Artileri Pantai ke-37 Amerika mulai menembakkan senjata anti pesawat seberat 5,8 kg dan menembakkan lebih dari 1.400 peluru. Tetapi tidak ada pesawat yang tertembak atau jatuh dan tidak ada bom yang dijatuhkan pesawat. Satu-satunya kesimpulan pada saat itu adalah bahwa itu adalah pesawat komersial musuh yang menggunakan detektor untuk mencari lokasi senjata anti pesawat dan mampu menghindari dari tembakan. Tetapi menurut media setempat, itu hanyalah penyamaran musuh. Seorang editor surat kabar The Press Telegram mengatakan dalam editorialnya, ada keheningan misterius dalam insiden ini. Beberapa tingkat sensor media tampaknya ingin menghentikan diskusi tentang insiden ini. Watson mengatakan kepada Daily Mail, satu bukti lama adalah foto yang diambil pada saat itu, menunjukkan semacam sinar seperti lampu sorot yang berkumpul di bawah objek terbang tak dikenal. Analisis dari ahli UFO, Dr. Bruce McCabe mengatakan bahwa UFO itu lebarnya sekitar 100 kaki. Penggemar UFO lainnya Stephen Lacy menggunakan Photoshop menganalisa citra dan menemukan sebuah gambar piring terbang klasik. Ini membuatnya menyimpulkan bahwa gambar itu adalah argumen yang sangat meyakinkan terkait keberadaan pesawat alien di langit kita. Sementara itu, menurut sejarawan Brett Holman, bahwa sinar seperti lampu sorot ini berkumpul di bawah segumpalan awan, bukan UFO atau kapal perang alien. Selain itu, ia juga menemukan pemandangan lampu sorot anti pesawat yang menyinari awan, sekilas terlihat seperti gambaran piring terbang lainnya. Insiden lampu sorot di Lubbock, Texas tahun 1951.
Angkatan Udara AS merilis informasi tentang 12.000 kasus UFO yang telah ditutup antara tahun 1947 dan 1969. Mikrofilm dari kasus-kasus yang dikenal sebagai Project Blue Box ini diunggah secara online untuk publik. Yang paling terkenal adalah insiden Lobex Lights di Texas pada 30 Agustus 1951 yang disaksikan 3 profesor. Ketiga profesor itu menyaksikan 20 hingga 30 titik cahaya bundar tergantung di atas kepala mereka ketika berada di halaman belakang sebuah pemukiman penduduk. Salah seorang profesor menuturkan, objek terbang tersebut memiliki ukuran yang bervariasi, memancarkan sinar biru kehijauan. Benda-benda berbentuk bundar ini seakan memberi kesan aneh. Penampakan UFO, perang nyata dengan UFO alien, pertempuran Los Angeles. Pada tahun 2011 lalu, Hollywood merilis film berjudul The Battle of Los Angeles yang menceritakan tentang alien yang menginvasi bumi dan serangan balik pasukan Amerika di Los Angeles. Tapi tahukah Anda, film ini sebenarnya diadopsi dari peristiwa nyata. Ini adalah perang aktual antara pasukan Amerika dan alien yang terjadi semasa Perang Dunia II. Pada 25 Februari 1942, pasukan pertahanan udara Los Angeles meluncurkan pemboman artileri yang berlangsung selama lebih dari 1 jam, menembakkan lebih dari 1.400 peluru artileri ke udara. Pada keesokannya, foto itu dipublikasikan ketika Los Angeles Times melaporkan kejadian tersebut. Banyak pilar cahaya besar tampak terhimpun pada suatu objek, tetapi tidak ada yang tahu objek apa itu sebenarnya. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS di Hawaii, yang dikenal sebagai pengeboman Pearl Harbor, kemudian memicu Perang Pasifik. Amerika Serikat secara resmi terjun ke medan Perang Dunia Kedua. Presiden Roosevelt menyampaikan pidato di depan Kongres, menyatakan perang terhadap Jepang. Teks layar video. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Seiring berlangsungnya perang, kapal selam Jepang kerap berpatroli di pantai Pasifik, sesekali menembak jatuh beberapa kapal yang lewat. Hal ini membuat tegang militer AS, sehingga beberapa pilot dan petugas radar yang minim pengalaman salah mengira bahwa kapal penangkap ikan, kayu gelondongan, dan bahkan ikan paus adalah kapal perang dan kapal selam militer Jepang. Pada malam tanggal 23 Februari 1942, sebuah kapal selam Jepang muncul beberapa kilometer jauhnya dari Santa Barbara, California. Kapal selam ini kemudian memuntahkan lebih dari selusin peluru artileri ke sebuah ladang minyak dan kilang penyulingannya. Untungnya, serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan mengenai ladang minyak, hanya menyebabkan kerusakan kecil. Menurut personel intelijen, ini mungkin merupakan taktik musuh dengan maksud membuat bingung lawan. Dengan kata lain, seakan menyerang ke timur tetapi sebenarnya menyerang ke barat. Setelah itu Jepang akan menyerang target yang lebih penting, sehingga Badan Intelijen mengeluarkan peringatan warna kuning atau hati-hati pada malam 24 Februari, mengantisipasi serangan di pantai California Selatan dalam 10 jam ke depan. Pada 25 Februari pukul 2.00 pagi waktu setempat, 3 stasiun radar terpisah mendeteksi UFO dengan cepat mendekati zona di 200 km barat Los Angeles. Dalam beberapa menit kemudian, pasukan pertahanan udara telah menyiapkan senjata anti pesawat dan mulai menyapu langit dengan lampu sorot. 25 menit kemudian, UFO terdeteksi di 5 km dari Los Angeles. Sirine serangan udara kemudian berbunyi dan dilakukan pemadaman listrik di seluruh kota. Otoritas setempat kemudian meminta warganya untuk tetap berada di dalam rumah. Tak lama kemudian, UFO menghilang dari radar dan tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu pusat kendali masih menerima laporan tentang penampakan UFO. Pukul 3.07, pasukan artileri diperintahkan untuk melepaskan tembakan. Langit di atas Los Angeles pun dipenuhi kepulan asap dan suasana kacau.
Suara ledakan terdengar di mana-mana dan cahaya lampu sorot yang menyilaukan serta pecahan peluru jatuh di mana-mana. Banyak saksi yang mengaku melihat armada pesawat Jepang, pasukan terjun payung dan bom yang jatuh. Bahkan ada yang mengaku melihat pesawat Jepang jatuh ke Hollywood Boulevard, namun ada juga yang mengatakan tidak melihat apa-apa. Menurut penuturan seorang pasukan artileri, dia seakan tidak bisa melihat pesawat, tetapi menurutnya pesawat Jepang berada di atas langit. Tembakan artileri berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan ketika berakhir pada pukul 4.00 pagi, militer AS telah menembakkan lebih dari 1.400 peluru. Keesokan harinya militer AS melakukan penyelidikan rinci. Mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada musuh yang melakukan serangan. Meskipun banyak laporan saksi mata, namun mereka tidak menemukan bom yang dijatuhkan atau sesuatu yang ditembak jatuh. Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, Frank Knox, mengatakan pada konferensi pers di Washington bahwasannya kejadian pada malam tersebut hanyalah alarm peringatan palsu akibat dari ketegangan akan serangan musuh. Pada saat yang sama, Sekretaris Perang AS Henry Stimson mengatakan kepada para petinggi militer bahwasanya pada saat kejadian tersebut, setidaknya memang ada sekitar 15 pesawat yang terbang di atas langit Los Angeles, tetapi mungkin itu beberapa pesawat pengintai yang bertujuan untuk menyebarkan kepanikan, jadi mereka tidak menjatuhkan bom. Selain itu, banyak saksi mata mengatakan mereka melihat sebuah objek bundar besar di atas langit kota barat Culver City dan Santa Monica di sekitar pantai Pasifik. Artileri yang ditembakkan tidak berdampak sedikit pun. Objek asing itu terbang ke Long Beach kemudian lenyap. Cuplikan video. Keesokannya siaran radio lokal mengatakan, menurut beberapa sumber, diyakini bahwa objek tak dikenal itu mungkin sebuah kapal udara yang perlahan-lahan terbang di sepanjang pantai Pasifik. Pesawat itu terbang dari Santa Monica ke selatan Long Beach dan menghilang. The unidentified object, which some sources thought might be a blimp, moved slowly down the Pacific coast from Santa Monica and disappeared south of Long Beach. Militer menolak berkomentar tentang kemungkinan objek tak dikenal itu adalah sebuah pesawat. Army officials declined to comment on the possibility that the object might have been a blimp. Meskipun banyak pendapat yang berbeda, kejadian ini pun akhirnya berakhir tanpa ujung di tengah perang yang sedang berlangsung. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, insiden itu kembali disinggung karena beberapa dokumen militer yang dipublikasikan. Laporan terkait mengatakan, pengeboman dimulai setelah laporan tentang balon bercahaya merah terlihat di atas langit Santa Monica. Ada yang mendengar deru pesawat terbang di angkasa. Ada yang melihat pesawat, ada juga yang melihat kapal udara atau balon, bahkan ada yang melihat pesawat ditembak jatuh. Terlepas dari banyak laporan penampakan objek misterius, militer menyimpulkan bahwa penembakan itu disebabkan oleh 5 pesawat tak dikenal. Bisa jadi itu adalah objek yang diluncurkan kapal selam Jepang atau pesawat lokal. Namun kemungkinan pesawat Jepang segera dikesampingkan karena Jepang membantah mengirim salah satu pesawatnya malam itu. Jadi hanya ada satu kemungkinan, pesawat tersebut mungkin berasal dari daratan Amerika Serikat. Namun teori ini segera dibantah oleh FBI karena tidak ada pesawat yang lepas landas atau mendarat di Amerika Serikat pada malam itu. Jadi dari mana sebenarnya asal UFO ini? Pada tahun 1948, seorang mantan mayor angkatan udara dari profesor universitas, William Gauss, mulai melakukan investigasi ulang secara menyeluruh atas insiden tersebut. Mereka memperoleh akses atas semua dokumen militer. Gauss menyimpulkan bahwa objek tak dikenal itu adalah balon cuaca dan mengklaim bahwa banyak bukti pendukung teori ini, termasuk balon bersinar merah seperti tersebut di atas. Selain itu, ada 3 saksi yang mengaku melihat balon cuaca, dan salah satunya berhenti menembak setelah mengetahui itu adalah balon cuaca. Pada saat itu, militer AS memang memiliki aturan yang mengharuskan unit pertahanan udara untuk melepaskan balon cuaca setiap 6 jam untuk memantau arah angin. Militer AS memang melepaskan balon cuaca di sekitar dekat Hollywood malam itu. Pertanyaannya, mengapa menembak balon cuaca? Dijelaskan bahwa pusat kendali menerima laporan malam itu
bahwasannya ada balon di atas langit Los Angeles yang mereka kira sebagai balon besar atau pesawat yang akan menjatuhkan rudal, yaitu bom balon Fukong Jepang. Jadi petinggi militer memerintahkan untuk menembak. Namun pertanyaan lainnya, mengapa lebih dari 1.400 tembakan tidak mengenai sebuah balon? Dan foto ini yang diambil malam itu, ada yang bilang itu adalah foto editan. Namun itu adalah praktek umum untuk memodifikasi foto pada waktu itu, karena peralatan fotografi tidak secanggih sekarang. Jadi sebelum foto dipublikasikan, mereka akan meningkatkan kontras dan menghilangkan beberapa noise. Ini adalah foto aslinya gambar kiri, foto yang dipublikasikan setelah proses pengeditan kanan. Dari foto di atas menunjukkan dengan jelas berkas cahaya terhimpun pada sesuatu di atasnya, karena dapat dilihat dengan sangat jelas. Lalu mengapa tembakan artileri tidak menembaknya jatuh? Selain itu juga radar selalu dalam kondisi memindai sejak UFO menghilang 5 km dari Los Angeles malam itu. Di lokasi persilangan lampu juga tidak ditemukan sesuatu apapun. Karena bisa menjepret fotonya, lalu kenapa radar tidak bisa menemukannya? Insiden ini akhirnya mengundang berbagai macam teori, mulai dari alarm palsu seperti versi militer, serangan Jepang hingga UFO. Terkait teori bahwa kejadian ini merupakan serangan Jepang, militer Jepang kemudian mengonfirmasi bahwa selama Perang Dunia II, mereka tidak pernah sekalipun mengirimkan pesawat ke Los Angeles. Penjelasan paling logis dari kejadian ini adalah teori alarm peringatan palsu. Para prajurit pada saat itu terlalu tegang dalam menghadapi perang dan menimbulkan kesalahpahaman yang disebabkan oleh balon cuaca. Jika ditambah dengan sistem radar yang belum sempurna ketika itu, maka perpaduan tersebut akhirnya dapat menghasilkan alarm palsu. Terlepas dari itu semua, kejadian sebenarnya dan benda asing pada peristiwa Battle of Los Angeles ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Adapun mengenai fakta sebenarnya, mungkin hanya waktu yang dapat memberi kita jawaban. Bagaimana menurut teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.